Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Maharum dari HK5D. Soal yang pertama, ada berapa teori dalam kajian sosiologi keluarga? Sebutkan teori tersebut lalu jelaskan. Yang pertama yaitu teori struktural fungsional, yaitu suatu sistem sosial yang terdiri dari konsep disfungsi suatu struktur sosial atau peranata sosial. Dalam struktur peranata sosial, selain menimbulkan akibat-akibat yang bersifat positif, juga ada akibat-akibat yang bersifat negatif. Yang kedua, teori konflik, yaitu konflik masyarakat yang senantiasa berada dalam perubahan sosial yang ditandai oleh pertentangan terus-menerus di antara unsurnya. Pertentangan ini biasa terjadi di dalam anggota keluarga itu sendiri atau antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Yang ketiga, teori gender, yaitu perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan sosial budaya yang tertanam dari proses sosialisasi dari masyarakat. Yang keempat, teori perkembangan keluarga, yaitu untuk menjelaskan suatu perubahan yang terjadi dalam keluarga. Yang kelima, teori interaksionis simbolik, yaitu suatu proses interaksi individu yang dimulai secara stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan respon oleh si aktor. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu keluarga itu memiliki fungsi. Sebutkan fungsi tersebut dan jelaskan. Yang pertama, fungsi keagamaan, yaitu mendorong anggota keluarganya ke sisi yang lebih religius agar menjadi insan yang lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, fungsi sosial budaya, yaitu keluarga mampu melestarikan budaya bangsa sehingga keluarga mampu melihara kehidupannya dan dapat menghasilkan masa depan yang gemilang. Yang ketiga, fungsi cinta dan kasih, yaitu hubungan antar sesama keluarga menjadi lebih kokoh dengan saling memberikan kasih sayang satu sama lain. Yang keempat, fungsi ekonomi, yaitu keluarga memberikan kebutuhan hidupnya di tengah masyarakat dengan batas-batas perekonomian yang sudah ada. Yang kelima, fungsi reproduksi, yaitu melanjutkan generasi dengan cara mendapatkan keturunan agar keseimbangan internal menjadi lebih baik di dalam keluarga. Yang keenam, fungsi sosialisasi atau pendidikan, yaitu pertumbuhan anak yang telah diberikan kemampuan dasar sehingga dia dapat menerima pendidikan dan dapat menghasilkan masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketujuh, fungsi pembinaan lingkungan, yaitu di dalam keluarga, yaitu dengan cara menerapkan kepada anak bagaimana cara hidup bersih. Yang terakhir yaitu fungsi perlindungan atau proteksi, yaitu menciptakan rasa aman serta rasa hangat yang tidak bakal berakhir. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab soal nomor 3. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan, yaitu seorang anak baik laki-laki atau perempuan akan mewarisi genetik dari orang tuanya. Yang kedua, faktor hormon. Di dalam tubuh banyak beragam hormon yang dihasilkan dari kelenjar dan mempunyai fungsi.
Yang ketiga, faktor gizi. Gizi yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, serta di dalam tubuh sangat diperlukan banyak protein. Yang keempat, faktor lingkungan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberikan dampak positif seperti cara mengatur emosi saat bersosialisasi. Yang keempat, faktor olahraga, yaitu salah satu faktor yang sangat penting dalam tubuh. Otot dan tulang apabila dibawa olahraga akan tumbuh menjadi lebih baik, serta imun tubuh kita terhindar dari penyakit. Yang terakhir, faktor pendidikan. Peran pendidikan sangat penting bagi kehidupan bagi anak, serta peran pendidikan ini menjadi wadah suatu proses kedewasaan. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab soal nomor 4. Ada berapa perubahan sosial? Sebutkan teori tersebut dan jelaskan. Yang pertama, teori evolusi, yaitu perubahan sosial yang memiliki arah tetap yang dialami di setiap masyarakat. Yang kedua, teori siklus, yaitu perubahan sosial yang terjadi secara bertahap-tahap oleh masyarakat. Yang ketiga, teori fungsionalis, yaitu setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul pada suatu masyarakat akan menimbulkan perubahan terhadap masyarakat lainnya. Yang terakhir, teori konflik, yaitu setiap masyarakat akan menghadapi masyarakat dan melahirkan konflik yang baru, dan setiap konflik sosial yang terjadi di masyarakat akan melahirkan perubahan sosial yang baru. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu ada berapa proses terjadinya perubahan sosial? Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, difusi. Difusi yaitu suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide-ide, keyakinan, dan hasil-hasil kebudayaan dan sebagainya dari satu individu ke individu lainnya, dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, dan dari satu golongan ke golongan lainnya. Dan difusi ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu difusi intramasyarakat dan difusi antarmasyarakat. Yang kedua, akulturasi, yaitu proses sosial suatu sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dan dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing. Yang ketiga, asimilasi, yaitu proses sosial tingkat lanjut terdapat segolongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda dan berinteraksi secara langsung. Yang terakhir, akomodasi, yaitu proses makhluk hidup yang menyesuaikan kehidupannya di alam sekitar. Sekian, terima kasih.